dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom Youters dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya, Andi Nur Kriskana Felina Alam, akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Persekutuan, Kunci Pertumbuhan Rohani. Namun sebelum kita mendengarkannya, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami boleh bersyukur Bapa, kalau dari pagi hingga malam hari ini Bapa, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap melindungi kami Bapa. Terima kasih pula Bapa karena Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bisa melihat, mendengar, bicara, bahkan kami boleh berpikir dan menghirup udara yang segar Bapa daripada Engkau. Terima kasih pula Bapa karena Tuhan dengan senantiasa masih memberikan kami waktu-waktu, baik itu kami boleh menjalankan aktivitas kami maupun kami masih diberikan waktu untuk bersekutu karib dengan Engkau Bapa. Maka dari itu Bapa, ajari kami Bapa untuk tetap terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk tetap terus mau dibentuk, diproses oleh Engkau Bapa. Tuhan, kiranya dari ujung kepala kami sampai ujung rambut, ujung kaki kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh menerapkan buah-buah Roh-Mu Bapa, dan kiranya Bapa Engkau jauhkan kami dari segala pergaulan buruk, pikiran buruk, perkataan yang buruk. Biarlah hidup kami boleh berkenan selalu di dalam Engkau Bapa. Kami boleh menjadi pribadi remaja yang terus bertumbuh dalam Engkau, boleh menjadi terang di antara kegelapan. Kami boleh menjadi garam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pakai hidup kami Bapa untuk surut dengan kehendak-Mu Bapa. Beri telinga untuk mendengar, beri hati untuk menangkap semua perkataan firman-Mu ini Bapa. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi boleh kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Layakan sucikan, kuduskanlah kami Bapa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, bacaan pada hari ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang berjudul dipersatukan di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang janjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Nah, fokus kita itu di Efesus 2 ayat 19, yaitu demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Nah, teman-teman, sebagai jemaat Tuhan, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita ini bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi kita kawan dan anggota kerajaan Allah. Kita ini udah satu keluarga. Nah,
Seharusnya kita itu memiliki persekutuan yang erat atau yang intim di dalam Tuhan. Karena setiap orang yang percaya, kita ini adalah anggota tubuh di dalam Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 20 mengatakan, memang ada banyak anggota tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi tubuh Kristus itu tidak hanya terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggota atau banyak jemaat yang ada dalam satu tubuh Kristus yang menjadikan Kristus sebagai kepala jemaat sendiri. Nah, ada dua tipikal gereja teman-teman. Yang pertama, gereja tak bertumbuh. Yang kedua, gereja bertumbuh. Apa sih maksudnya? Nah, gereja tak bertumbuh sendiri yaitu gereja yang tidak memiliki persekutuan karib dengan Tuhan. Nah, gereja bertumbuh yaitu gereja yang memiliki persekutuan karib. Tidak hanya persekutuan karib, tapi kita punya rasa saling mengasihi. Nah, mungkin beberapa orang atau beberapa teman-teman nih, termasuk kalian, itu menganggap mengasihi itu hanya rasa simpati atau lip service yang biasa dikenal dengan omong doang. Nah, sebenarnya bukan rasa simpati teman-teman atau omong doang itu, tapi alangkah baiknya atau seharusnya banget kita itu mengasihi dengan perbuatan atau tindakan nyata. Nah, kenapa sih kita itu harus mengasihi dengan perbuatan nyata, tindakan nyata sendiri? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam persekutuan sendiri, masing-masing dari kita, anggota tubuh ini, kita harus ada rasa saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan rasa kasih-Nya melalui membasuh para kaki murid-muridnya. Di mana di Yohanes 13 ayat 14-15 yang berbunyi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu sudah memberikan teladan kepada kita. Mungkin secara manusia ya, maksudnya secara daging, itu berpikir seperti ini. Kenapa sih kok aku harus melayani dia, padahal jabatanku lebih tinggi, padahal statusku lebih tinggi daripada orang itu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung nih teman-teman, kalian telah menerapkan sikap sombong. Sebenarnya Tuhan itu nggak mau kita itu punya rasa sikap sombong tersebut, karena dengan itu bisa menghancurkan diri sendiri, juga termasuk orang lain, gitu teman-teman. Nah, sebagai sama anggota Kristus, kita juga harus saling mengasihi atau menanggung beban. Di dalam Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan juga kita harus punya empati yang tinggi. 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi, poin-poin yang bisa kita ambil, yang pertama, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dengan perbuatan nyata, tidak omong doang. Yang kedua, sikap mementingkan diri sendiri itu bisa menimbulkan konflik atau perpecahan. Yang ketiga, kita harus punya sikap saling menanggung beban, saling mendoakan. Dan yang terakhir, kita harus punya empati yang tinggi teman-teman. Nah, dengan cara itu semua, kita boleh belajar untuk bersekutu karib dengan Tuhan. Memang nggak mudah, tapi juga nggak sulit sebenarnya teman-teman. Asal kita punya hati yang mau benar-benar mengasihi. Mengasihinya bukan hanya ke sesama manusia, tapi juga harus mengasihi Tuhan. Dengan kita melakukannya untuk Tuhan, semuanya boleh
dimudahkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah akan keadaan apapun itu. Tapi dengan keadaan itu, kita boleh untuk kuat, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Selamat berjuang ya teman-teman. Nah, sebelum kita menutup renungan hari ini, alangkah baiknya kita juga harus menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas segala renungan-Mu Bapa yang telah Engkau beri kepada kami Bapa. Ajari kami Bapa untuk kami saling mengasihi, untuk kami tidak egois Bapa, untuk kami boleh belajar Bapa merendahkan hati kami, saling mendoakan, saling menanggung beban satu sama lainnya. Dan yang terpenting Bapa, kami punya rasa empati yang tinggi Bapa. Kami mau Bapa untuk belajar terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau Bapa untuk memiliki persekutuan yang lebih karib lagi dengan Engkau Bapa. Ajari kami selalu Bapa untuk kami berproses dalam iman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Juga sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami atau juga kami akan beristirahat secara tubuh Bapa. Lindungi, jaga, sertai langkah kaki kami Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberikan kami kesempatan di esok hari kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Dan ajari kami Bapa untuk menyerahkan hidup kami ke dalam Engkau Bapa sepenuhnya Bapa. Kiranya Bapa hidup kami ada dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam-Mu kami ucap syukur Bapa. Haleluya. Jangan berputus Bye Yuders, Tuhan memberkati. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.